Assalamualaikum sahabat-sahabati Tasammuh Channel. Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu semuanya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas mimpi bertemu malaikat. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sangat sempit. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas selalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak-isak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. "Ini ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa membeli makanan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah menjadi ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas oleh Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas, lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar, dan sekeping lagi, terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tidak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar itu. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Cepat-cepat Abu Nawas menutupkan matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah Tuan berikan, tapi tolong yang 90 dinar tadi kembalikan padaku." Cerita selanjutnya. Kala itu Abu Nawas tertangkap basah oleh Baginda Raja kedapatan membawa botol minuman arak. Segera saja Baginda memerintahkan para pengawal menangkap Abu Nawas. Abu Nawas lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman di depan hakim. Baginda Raja menuntut Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Tidak benar Tuan Hakim, tuduhan Baginda Raja hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Ini buktinya," ucap Baginda Raja menuju botol minuman keras yang dibawa Abu Nawas. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas, buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus menerima hukuman," tutur Tuan Hakim. "Tunggu dulu Tuan Hakim, apakah hanya karena membawa botol minuman arak bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" tanya Abu Nawas. "Yaitu bisa sebagai bukti," jawab Tuan Hakim. "Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Baginda Raja. Karena Baginda Raja telah berbuat zina,
protes Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, baginda raja kaget dan heran. Abu Nawas, apa buktinya? Kalau saya telah berbuat zina, kamu jangan menuduh sembarangan, tanya baginda raja dengan sewot. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, buktinya baginda raja kemana-mana bawa alat zina. Maksudnya adalah baginda membawa kemaluannya kemana-mana. Sontak saja baginda raja dan tuan hakim langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas berpura-pura berenang menyeberangi teluk. Suatu hari Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap baginda raja. Raja Harun ar-Rasyid bertitah, wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan. Misi apa itu yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini, engkau tahu kan, negeri kita ini mempunyai teluk yang sangat luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana, wahai Abu Nawas? Titah Raja Harun ar-Rasyid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas, mengingat raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu, Abu Nawas pun menjawab, yang mulia, hamba bukan perenang yang baik. Akan tetapi jika memang yakin, maka hamba siap untuk melakukannya. Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran Abu Nawas tidak memiliki kemampuan berenang. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya bersuara, sulit untuk berenang ke sana, sungguh sulit. Tetapi dalam kekalutannya itu, Abu Nawas melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Abu Nawas kemudian bertanya, di mana anak-anak ini? Lalu Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang sumringah, karena Abu Nawas telah mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa Abu Nawas gunakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya, tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, baginda raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. Luar biasa orang ini, umam baginda raja. Meski demikian, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada yang sedih. Sejurus kemudian, salah seorang pegawai istana datang kepada baginda raja dan menyampaikan sebuah kabar
bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas selalu dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, baginda raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung sekali senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega baginda raja karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau hebat Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid. Pergi ke bulan. Abu Nawas pergi ke bulan. Seperti biasa, Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar. Raja meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Padahal zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, juga belum ada sepeda motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. "Apa? Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas dengan kaget. "Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," jawab sang raja. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu sang raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi wahai Abu Nawas?" "Dari rumahku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok malam saya akan pergi ke rumahmu untuk melihatmu pergi ke bulan," kata sang raja. Malam itu raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan pertama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia baru saja berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan segera kembali," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ya, ini saya Abu Nawas wahai baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apakah kau meneliti bulan dari pohon palem itu?" tanya sang raja. "Tidak yang mulia, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar sarana untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya saat di bulan. "Hanya tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. "Kalau baginda tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi wahai baginda raja," sambung Abu Nawas. "Siapa saksimu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Bintang-bintang di langit adalah saksiku. Anda bisa langsung menanyakannya kepada mereka." Mendengar jawaban itu, raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Wahai baginda yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menerima tantangan baginda raja. Abu Nawas dan nazar sembelih kambing bertanduk besar. Alkisah, di sebuah negeri hidup seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Di usia perkawinannya yang sudah mencapai 5 tahun,
Hamid dan istrinya belum juga dikaruniai momongan atau seorang anak. Pada suatu hari setelah sholat asar di masjid, Hamid bernazar, "Ya Allah, jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelihkan seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Nazar yang disampaikan Hamid tidak mudah, bahkan sulit, karena di zamannya sangat jarang terdapat kambing bertanduk sebesar jengkal manusia atau bertanduk besar. Dengan kehendak Allah, doa Hamid terkabul. Dia dan istri bahagia bukan kepalang. Singkat cerita, bayinya pun telah lahir. Hamid segera mengadakan sayembara kambing dengan tanduk sebesar yang diinginkannya itu. Hari berganti hari, Hamid dan istrinya tidak juga mendapatkan kambing yang ia maksud. Akhirnya ia mengirim utusannya bernama Sobur untuk meminta tolong kepada Abu Nawas. Hamid si kaya raya berharap bisa menemukan kambing dimaksud, atau minimal Abu Nawas bisa memberikan solusi atas nazarnya itu. "Ya sudah, katakan kepada tuan kamu bahwa seekor kambing yang punya tanduk dan bayinya tersebut besok pagi ke masjid," ucap Abu Nawas kepada Sobur. Besok pagi Hamid menjumpai Abu Nawas dengan seekor kambing yang punya tanduk dan anaknya yang masih bayi beserta istrinya. "Baiklah Tuan Hamid, jika nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih kambing yang punya tanduk sebesar jengkal manusia, sekarang tunjukkan mana kambing yang kau bawa kemari dan mana anakmu," tanya Abu Nawas. "Ini kambing dan anak saya," jawab Hamid. Abu Nawas kemudian mengukur tanduk kambing dengan jengkal anak bayi. "Sekarang kamu sudah bisa membayar nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dapat kambing yang pas sesuai dengan nazarmu itu," kata Abu Nawas. Ketika Abu Nawas ditanya apa warnanya angin, dikisahkan baginda raja menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh gubernur, "Menurutmu saya gubernur yang adil atau zalim?" Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan yang pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan. "Menurutmu saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu pembohong, prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami wahai Abu Nawas, beberapa kawan kita akan dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa?
gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas dengan heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabannya zalim akan dihukum mati. Bila jawabannya adil juga tetap akan dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Kurang ajar, gubernur itu sungguh sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah masalahnya Abu Nawas. Kenapa kita datang ke sini? Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati, tutur mereka. Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Saya mendengar kabar kalau Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini semua tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, prajurit, cepat tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah sang gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan prajuritmu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, pinta Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas, kata sang gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab sang gubernur. Saya juga meminta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu ia berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku, ujar sang gubernur. Baiklah tuan, saya siap menjawabnya, saut Abu Nawas. Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang zalim itu adalah kita, sedangkan tuan adalah pedang keadilan, jawab Abu Nawas. Luar biasa jawabanmu, sungguh menakjubkan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah tuan, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroi, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan oleh Baginda Raja tentangmu memang benar adanya, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan ke sini, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan yang pintar.
dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah dirimu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka, dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur menjelaskan. Jadi, hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Cara melihat setan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebijakannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Cepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki itu. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama, kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Lalu laki-laki tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju ke hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai kau, mudah apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. "Kembali saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu berkata, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku, dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas apa yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku, karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu, meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas selalu memberi nasihat, "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati,
kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi, maka dari itu bertobatlah wahai pemuda. Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasihati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan.